Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach. Ji Yesu Jidu Deminggi Ansin. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. True God Jesus Christ bless you all. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS Ciamik. Kali ini saya akan melanjutkan menjawab WA, saudara ya. Kan saya ada tayangan yang judulnya pemusnahan massal Alkitabiah. Di situ ada pemusnahan ke-1, kedua, ketiga ya. Pemusnahan massal ke-1 zaman Nuh, pemusnahan massal kedua zaman Armageddon nanti, lalu ketiga kiamat ya. Lalu ada yang nanya begini, Pak Pendeta, waktu pemusnahan massal zaman Nuh, kenapa bayi dan anak-anak dibunuh, ikut mati? Sementara kata Pendeta HTD pada waktu Armageddon bayi dan anak-anak nggak dibunuh. Gimana jelasinya? Ya saudara, jadi judulnya adalah bayi dan anak-anak tidak dimusnahkan, tanda tanya ya. Ini seri pemusnahan massal. Saudara-saudara, saya terima kasih ya. Saya senang dengan orang-orang yang kritis ya. Sebenarnya clue ayat Alkitab itu sebenarnya cukup ya. Cuman kita harus penuh hikmat. Begini. Saya mau tanya, yang masuk ke dalam kapal Nuh siapa? Nuh dan istrinya. Siapa nama istri Nuh? Saya nanya gitu kan, pendeta nggak ada yang tahu. Ya istri Nuh, ya ibu Nuh, gitu aja ya. Nuh dan istrinya. Sem, Ham, Yafet dan istrinya. Jadi berapa orang? 8 orang. Kok nggak ada bayi ya? Belum ada bayi, belum nggak ada anak kecil ya yang masuk ke kapal ya. Ayo, Sem, Ham, Yafet, ya. Padahal ketika banjir umur berapa itu? Umur 600 tahun kan? Ya. Nuh umur 500 punya anak ya. Terus Sem, Ham, Yafet 600 ya toh. Kok belum punya anak ya? Sem, Ham, Yafet ya. Kan udah cukup umur itu mestinya ya. Saya mau kasih tahu begini ya, clue-nya sebenarnya gampang. Oke, bikin kapal kan 100 tahun. Yang disebut anak itu berapa? Umur 12 ke bawah. Ya sudah, Tuhan itu maha kuasa. Ketika sampai Nuh bikin kapal kira-kira nyampe 88 tahun, semua manusia perempuan, semua ibu-ibu tidak ada yang hamil. Kan beres. Tuhan bisa melakukan itu, ya loh. Buktinya Sem, Ham, dan Yafet pun tidak membawa anak. Gitu loh Pak. Ya, Sem, Ham, Yafet tidak membawa anak. Artinya bahwa di bumi kandungan semua wanita di bumi ditutup selama 12 tahun. Ya karena Allah harus menepati janjinya, ya loh. Orang Israel, orang 12 tahun ke bawah disebut anak-anak, ya. Ya Yesus di dalam Lukas 2 ayat 50 berapa ya? Itu kan Yesus berdebat dengan alim ulama ya. Waktu Yesus berumur 12 tahun. Jadi 12 tahun sudah dianggap oke, akil balik, boleh debat. Lukas 2 ayat coba dicari ya, antara 50, mungkin 45 sampai 50-an dah ya. Dicari dari situ. Ya. Jadi Tuhan Allah menutup kandungan semua orang di bumi kira-kira menjelang 12 tahun Nuh menyelesaikan kapalnya. Simpel toh jawabannya. Sebab yang masuk di kapal tidak ada anak kecil. Sem, Ham, Yafet. Padahal Sem, Ham, Yafet sudah cukup umur dong, ya kan? Ketika Tuhan berfirman pada Nuh itu, Nuh berumur 500 tahun. Lalu bikin kapal 100 tahun. Kok yang masuk ke kapal nggak ada bayi? Anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Padahal nanti setelah turun dari kapal ada ini di daftar keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Ayo. Tidak ada anak kecil toh? Artinya apa? Tuhan menutup kandungan. Jadi clear. Yang dimusnahkan pada pemusnahan pertama era Nuh tidak ada bayi. Tidak ada bayi, tidak ada anak kecil. Itu clue ayat Alkitab bahwa yang masuk ke dalam kapal tidak ada bayi. Padahal Sem, Ham, dan Yafet cukup umur untuk punya anak. Nuh aja bikin kapalnya aja 100 tahun. Oke, clear dari yang pertama ya. Jadi
Yang pertama, tidak ada bayi, tidak ada anak yang ikut dimusnahkan dalam air bah. Semuanya orang dewasa. Bagaimana dengan Armageddon, Pak? Dengan Armageddon, setelah rapture, yaitu semua orang yang percaya Yesus kan diangkat semua tuh ke langit, ya. Sisa di bumi apa? Yang jahat-jahat, yang nggak percaya Yesus. Kan ada bayi, ada anak kecil, ada orang dewasa. Siapa yang bisa dipertanggungjawabkan, dimintai tanggung jawab keimanan? Tentu saja orang dewasa, 12 tahun ke atas. Kamu nggak percaya Yesus, makanya nggak diangkat. Ya, makanya nggak diangkat. Bayi kenapa nggak diangkat? Kan bayi belum bisa dipertanggungjawabkan keimanannya. Ya, kalau bayi itu diangkat, itu kan tergantung iman orang tuanya. Ya, berarti saya perjelas ya, di dalam pengangkatan orang percaya itu ada orang dewasa juga, ada bayi juga. Bayi kan tergantung orang tuanya. Orang tuanya diserahkan ke Yesus, berarti percaya Yesus, ikut diangkat bayinya. Ya, anak kecil, makanya di dalam Wahyu 20 ayat 12, orang-orang besar dan kecil. Nah, berarti ada dewasa, ada anak-anak ya. Lalu yang diangkat orang dewasa plus bayi, anak-anak yang percaya Yesus. Bayi dan anak-anak disebut percaya Yesus tergantung orang tuanya. Ya, di dalam Matius 18 ayat 5 dan 6. Kalau menyambut anak kecil ini seperti menyambut aku, maka anak kecil ini dianggap percaya di ayat 6. Siapa yang menyesatkan anak kecil, batu kilangan, taruh di leher, tenggelamin ke laut. Matius 18 ayat 5 dan 6. Lalu yang sisa di bumi tentu saja orang yang tidak percaya Yesus. Yang dewasa tidak percaya Yesus punya anak juga dong. Punya bayi, punya anak kecil, betul. Bayi dan anak kecil belum bisa dipertanggungjawabkan. Kamu termasuk tidak percaya Yesus, makanya tidak dibunuh. Ya, bayi dan anak kecil tidak dibunuh. Itu cara memahami Alkitab. Yang dibunuh dalam perang Armageddon cuma yang dewasa-dewasa saja. Lalu setelah Armageddon apa? Kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun modalnya apa? Ini dia, bayi dan anak-anak kecil yang tidak dibunuh di dalam Armageddon. Anda bayangin, kalau ini dimusnahkan semua, lalu kerajaan 1000 tahun siapa warganya? Nggak punya warga. Oh iya Pak ya. Dasarnya dari situ ya. Allah itu selalu menepati janjinya, dan ayat Alkitab tidak harus Anda itu mana yang menyebutkan bahwa ayat Alkitab bayi dan anak kecil tidak dibunuh, tidak harus begitu ya. Tetapi kita harus penuh hikmat bahwa Matius 18 ayat 5 dan 6, siapa menyambut anak kecil sama saja anak kecil dianggap percaya. Jadi diangkat ke surga. Yang tinggal di bumi ya orang dewasa plus yang punya anak-anak juga. Anak-anak belum bisa dipertanggungjawabkan keimanannya di bawah 12 tahun. Itu jadi modal Yesus datang ke bumi di dalam kerajaan 1000 tahun. Nggak ada yang bisa jelasin kayak gini, hayo. Cari pendeta lain, ratusan ribu pendeta di luar sana. Bisa nggak jelasin kayak gini? Nggak bisa. Ya, very clear kok. Ada ayatnya? Nggak ada. Ya. Tetapi kalau Anda menuntut, mana ayat Alkitab yang mengatakan bayi dan anak-anak tidak dibunuh? Itu sama saja ngatur Tuhan. Tuhan suruh naik ke atas panggung, hello, Pak Alex, Pak Bram, ini dan semua orang Indonesia yang nanya, ini saya ngasih tahu ya, bahwa aku tidak membunuh bayi dan anak-anak. Itu namanya ngatur Tuhan. Gunanya kita dibuka pikiran di situ. Ciamik ini HTD. Termasuk ular makan debu. Yesus ngomong gini, ular karena kamu menipu atau memperdaya wanita ini, maka kamu nanti debu jadi makananmu. Siapa yang dibilang gitu? Ular yang mana? Ular yang itu. Lalu ular ini ikut ke bumi kan, sebagai itu ya, ular yang sekarang di bumi itu nanti kamu makan debu. Bukan ular ciptaan baru, bukan. Itu clue untuk menunjukkan bahwa binatang ini nanti naik ke dalam, saya menyebutnya pesawat ruang angkasa autopilot ya. Terbang 6 hari lalu berubah ya toh. Semua hewan-hewan nanti makan rumput, makan daun, ular makan debu di dalam Yesaya 65 ayat 25. Itu ada di bumi baru. Clear nggak? Clear. Clue bahwa
Yesus mengutuk ular, nanti kamu berjalan dengan perutnya dan debu yang akan menjadi makananmu, nanti akan dibuktikan di dalam bumi yang baru. Ularnya ular mana? Ya ular yang ini yang dikutuk itu, bukan bikin baru. Benar Pak Dede, benar ini Pak Dede. Jadi Alkitab itu tidak harus mengatakan inilah ular yang dulu saya kutuk, sekarang ada di bumi yang baru. Tidak harus begitu, itu gunanya dibuka. Ciamik ini cari pendeta, ratusan ribu pendeta di luar sana, nggak ada yang bisa jelasin begini. Bener makanya ya Anda itu jangan terus mana ayat Alkitab dilarang merokok. Nah itu kan itu ngatur Tuhan ya tuh. Mana ayat Alkitab dilarang nyembah Bapa, itu ngatur Tuhan namanya. Mana ayat Alkitab bahwa binatang terbang ke autopilot, kan semua sudah ada penjelasannya. Yang tidak musnah di dalam kiamat apa? Ya udara di luar sana, di angkasa luas itu, udara maha luas itu, ya. Ya lalu nanti menciptakan bumi langit yang baru, lalu turunlah itu berubah ya toh. Berubah jadi apa? Ular makan debu. Jadi ularnya yang mana? Ular yang dulu. Kan belum dibuktikan sampai hari ini ular makan debu. Iya ya. Baik, clear ya. Jadi begitu cara memahami Alkitab. Sekali lagi, Lukas 24 ayat 45, Yesus yang membuka pikiran mengerti kitab suci. Anda mungkin terheran-heran, ini semua pendeta nggak ada yang bisa jelasin kayak gini. Ini HTD ini orang dari mana ya? Kok bisa begini? Kan saya penyembah Yesus Allah yang benar. Titik final, saya itu penyembah Yesus Allah yang benar. Perhatikan baik-baik, menolak nyembah Bapa. Lu kan enak, ya toh? Enak pasti valid gitu. Penyembah Bapa masuk neraka. Lu kan enak itu kayak gitu. Penjelasannya pasti. Sekarang itu Yesus adalah Allah yang benar, nggak usah diputer-puter. Ya. Ada itu tayangan terakhir itu dari saya ngelus dada. Ya tuh. Katanya ada pendeta nayangin begini. Kitab suci dan agama-agama di dunia. Mereka nggak paham ya pendeta ini puluhan tahun jadi pendeta, dia tuh ngomong kitab suci dan agama-agama dunia. Satu-satunya kitab suci itu cuma Alkitab lah. Yang lain kitab doang, nggak pakai suci. Wahyu 20 ayat 12. Fadikal ini pendeta karatan puluhan tahun. Bisa-bisanya dia ngomong, ya. Kitab suci dan ajaran agama-agama di dunia katanya. Pendeta karatan puluhan tahun jadi pendeta. Gelarnya doktor lagi ya. Siapa Pak? Biasa, janji terus. Ya. Kasihan ya, mantan mentorku ini janji terus ya. Komennya dimatiin, takut HTD komen. Nggak berani dia, nggak sanggup kalau HTD yang komen langsung nyungsep dia. Komen aja sudah nggak berani ya. Nggak berani di komen HTD, apalagi suruh ketemu, suruh debat. Kagak ada. Ya, saya mengasihi pendeta-pendeta Tritunggal. Ayo tobat ya, jangan Anda memberitakan Injil lain. Jangan, sudah stoplah memberitakan Tritunggal. Ayo sembah Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Shalom aleihim, bisem Yesus Hamasiah. Ji Yesus jidu deminggi ansin. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Almasih, true God Jesus Christ. Bless you all. Yang mengikut sekolah tinggal kitab silahkan ya, masih tetap dibuka. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BPS Ciamik.